Tidak ada hari tanpa berita duka. Itulah yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Tidak seperti biasanya, berita duka cita bertaburan di mana-mana. Apalagi bila berita duka cita itu adalah kepergian orang yang kita kasihi, kepergian orang yang sudah menjadi inspirasi dalam hidup kita. Namun sesungguhnya kepergian orang-orang yang kita kasihi, masa-masa duka cita dan perkabungan adalah juga merupakan praktikum iman atau tempat kita belajar beriman lagi sehingga terpraktikkan dengan baik. Bila kitab suci mengatakan adalah lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke tempat pesta, sesungguhnya membuat manusia menjadi sadar dan waspada akan hidupnya. Karena Tuhan bisa panggil siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Dia punya hak dan daulat yang utama di dalam menentukan kepergian orang yang kita kasihi. Dan masa-masa duka atau perkabungan ini adalah masa di mana iman kita dapat terpraktikkan dengan lebih baik lagi. Bukan sekedar rasa percaya, tahu dan mengenal siapa Tuhan, tetapi mengalami percaya itu dan mengalami Tuhan menyentuh langsung, mengusap air mata, memeluk dan merangkul, dan memberikan ketenangan serta ketentraman. Duka memang bisa menyelimuti, namun selimut duka itu tidak akan selamanya. Karena duka di dunia hanya sementara, tapi sukacita di surga itu selamanya. Saya Nikolas Kurniawan kembali lagi menyapa di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita hari ini. Masih di dalam 21 renungan tentang praktek iman dalam kehidupan sehari-hari di masa-masa sekarang ini. Akan dibacakan dari Mazmur 30 ayat 12 sampai 13. Ini adalah sebuah ayat penutup dari pergumulan pemazmur di dalam duka cita dan perkabungan yang dia alami. Sebuah akhir yang menenteramkan dan menenangkan. Ia mengatakan demikian, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu." Di dalam mazmur ini, pemazmur mengawalinya tentu saja dengan pergumulan yang berat. Ada penuh dengan ratapan, ada perkabungan dan duka cita menyertainya. Apapun penyebabnya, itu menyisakan kepedihan di dalam hatinya. Namun lewat ungkapannya dari ayat yang pertama sampai yang ke-11, setelah pemazmur membuka mulutnya dan dia juga mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, dia mengalami kemenangan dan ketenangan dari Tuhan yang menyadari bahwa kain kabung yang menutupi dan menyelimuti hidupnya dibukakan dan Tuhan membukanya. Pinggangnya juga diikat dengan ikatan sukacita sehingga bisa bernyanyi bermazmur bagi Tuhan tanpa berdiam diri. Ini merupakan satu bagian dari dinamika iman. Bukankah iman tidak selamanya ada di masa-masa sukacita? Tapi biasanya iman makin bertumbuh justru lewat masa duka cita. Tidak selamanya juga iman itu ditandai dengan kemenangan dan keberhasilan. Tetapi biasanya diawali justru dengan berbagai macam kekalahan dan berbagai macam kegagalan. Yang justru lewat itu, iman makin teralami dengan lebih baik lagi.
bukan sekedar diakui, dipelajari atau dihafalkan, menjadi semata pengetahuan saja. Tetapi iman justru menjadi hidup, jadi kekuatan dan semangat untuk bangkit lagi, mengubah ratapan menjadi pengharapan. Dan dengan tulus pemazmur ini mengungkapkan kesaksiannya bahwa dia mengalami perubahan itu. Proses yang memang tidak mudah dilalui oleh setiap orang di dalam masa ratapan dan duka citanya. Kita sering mendengar istilah diselimuti oleh duka. Seolah duka itu semacam selimut yang membuat kita tertutup dan menutup diri. Duka itu justru membuat kita tidak mau berjumpa dengan orang dan sembunyi di bawah selimut itu. Apalagi berita duka yang mengejutkan, seperti sengatan yang begitu menyakitkan dan membuat pedih di hati. Membuat perkabungan yang tidak dapat menghentikan air mata yang terus tercurah. Namun disinilah iman berbicara. Saat air mata tercurah, mata air iman mengalir, terarah kepada kita. Dan oleh iman itulah yang kita alami. Maka selimut duka lambat laun itu tidak lagi menyengat dan memedihkan, tapi jadi menghangatkan dan menenteramkan hati. Disinilah kekuatan iman yang nyata ketika dilakukan, yang mengubahkan ketika kita praktekkan, yang menghiburkan ketika kita serahkan diri kita dalam iman kita kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan lambat laun selimut duka itu menjadi hangat dan menenteramkan diri kita? Karena oleh iman itu pula kita sadar bahwa yang pergi sudah terlepas dari penjara deritanya. Bukankah ketika orang pergi berpulang ke rumah Bapa, dia sudah tidak menderita lagi, dia sudah tidak mengalami sakit lagi, dia tidak mengalami pergumulan dan berbagai macam kecamuk yang terjadi di dunia yang sampai hari ini masih sedang kita hadapi. Dan kita juga sadar oleh iman yang sama itu, iman yang kita laksanakan dan kita alami itu, bukan saja yang pergi sudah terlepas dari penjara derita, tetapi kita juga sadar bahwa kita yang ditinggalkan dan masih diberi kesempatan hidup ini dipelihara oleh Sang Maha Cinta. Itu yang memberikan kepada kita sebuah pengharapan setelah ratapan yang kita alami, yaitu bahwa Sang Maha Cinta sanggup memelihara hidup kita senantiasa, walaupun tanpa orang yang kita cintai. Biar kekuatan dari selimut duka yang menghangatkan dan menenteramkan itu dan akan digantikan menjadi selimut sukacita, diselimuti oleh sukacita yang dari Tuhan, yang senantiasa ada bila kita mau bersama dengan Dia, bila kita mau hidup senantiasa di dalam berjalan bersama Dia, di dalam lingkup kuasa-Nya, dan dituntun oleh hikmat kasih-Nya. Marilah kita serahkan apapun yang sedang menjadi dukamu hari ini, bawa itu kepada Tuhanmu, dan Dia akan memberikan kepada kita melalui iman kita kekuatan baru untuk selalu menghadapi hari-hari esok bersama dengan Tuhan. Setiap pergumulan dan duka cita itu bukan akhir dari segalanya, tapi merupakan penutup satu babak untuk kita buka babak baru di dalam kehidupan, lembar-lembar pengalaman iman yang Tuhan masih percayakan bagi kita. Selamat berselimut sukacita yang dari Tuhan. Amin.